Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 306 sampai bab 310. Karena suara meninggi pria paruh baya itu, hal itu menyebabkan Chen Ping melihat ke sana dengan tidak percaya. Tuan Zhao, kita masih bisa bernegosiasi. Ginseng gunung ini memang kualitas terbaik, tapi harga 20 juta ini agak mahal. Atau kamu turunkan sedikit, aku akan segera mentransfernya kepadamu. He Zigang berkata sambil tersenyum. 20 juta? Tidak kurang 1 sen pun? Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan pergi. Pria paruh baya itu berkata sambil langsung bangkit, mengambil kotak kayu itu dan bersiap untuk pergi. Tuan Zhao, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Aku menginginkannya, kami di Renhe Hall menginginkannya, tanpa alasan lain, hanya untuk menjadikanmu teman. He Zigang buru-buru menghentikan pria paruh baya itu, lalu mengeluarkan ponselnya. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang, jika Anda memiliki ginseng kualitas terbaik ini lagi, dan membawanya ke Renhe Hall kami. Saya pasti akan membayar mahal. Hahaha. Poin bagus. Ketika pria paruh baya itu mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh kegembiraan. Saudaraku, tunggu. Saat He Zigang hendak mentransfer uang kepada pria paruh baya itu, Chen Ping tiba-tiba berjalan mendekat dan menghentikan He Zigang. Saudara Chen Ping, ada apa? He Zigang bertanya dengan bingung. Tuan ini, bolehkah saya melihat ginseng gunung ini? Chen Ping bertanya kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu tidak mengatakan apa-apa, tapi menatap He Zigang dengan ekspresi bertanya-tanya di wajahnya. Oh, ini saudara laki-lakiku. He Zigang buru-buru berkata. Ginseng gunung milik saya ini, Tuan He baru saja melihat semuanya. Apakah ada pertanyaan? Pria paruh baya itu memandang Chen Ping dengan ekspresi waspada. Saya curiga ginseng gunung milik Anda ini palsu. Chen Ping berkata sambil tertawa dingin. Begitu kata-kata Chen Ping keluar dari mulutnya, pria paruh baya itu melompat dengan seekor burung hantu seolah-olah ekornya telah diinjak. Apa katamu? Anda berani mengatakan ginseng gunung saya palsu? Anda bahkan belum melihatnya dan mengatakan ginseng saya palsu? Lagi pula Pak He sudah memeriksa barangnya, jadi bagaimana bisa palsu? Jika Anda ingin mencari masalah, saya tidak mudah dibuli. He Zigang buru-buru menemani sambil tersenyum dan berkata, Tuan Zhao, jangan marah, temanku ini suka bercanda. Setelah menghibur pria paruh baya itu, He Zigang memandang Chen Ping dengan sedikit cemberut. Saudara Chen Ping, saya sudah merasakan ginseng gunung ini, itu tidak masalah. Selain itu, Anda bahkan belum melihatnya. Bagaimana bisakah kamu mengatakan itu palsu? Ginseng gunung ini palsu? Kalau tidak percaya kita bisa buka untuk memverifikasinya. Kalau tidak berani membukanya palsu. Chen Ping memandang pria paruh baya itu dengan dingin, membuatnya merasa sedikit berbulu di dalam. Kalau kamu bilang buka, bagaimana kalau itu asli? Pria paruh baya itu memasang wajah pemberani dan memanggil Chen Ping, hanya saja dia tidak berani menatap lurus ke mata Chen Ping. Jika itu nyata, saya dapat membayar Anda 10 juta dolar. Chen Ping tampak siap melakukannya. Pada saat ini, Su Yuqi diikuti oleh Gu Yufei juga datang. Mereka tidak menyangka Chen Ping akan bertaruh dengan seseorang. Hanya Lin Tianhu yang tetap duduk dan minum teh dengan beberapa cibiran di wajahnya, mengetahui bahwa pria paruh baya di depannya ini tidak akan beruntung. Penampilan Chen Ping yang sombong mengejutkan pria paruh baya itu, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah He Zigang. Tuan Zhao, karena saudara Chen Ping ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya, atau biarkan dia mati.
dan jika waktunya tiba, saya dapat menaikkan harga pembeliannya untuk Anda." He Zigang tidak percaya ginseng itu palsu, lagi pula dia telah melihatnya dengan cermat, tetapi Chen Ping bersikeras untuk melihatnya, jadi biarkan dia melihatnya, sehingga dia bisa mati. "Bagus, karena Tuan He berkata begitu, aku akan membiarkan dia melihat dan meyakinkannya juga." Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya sambil mengertakkan gigi. Perlahan, kotak kayu itu terbuka dan sebuah ginseng gunung tergeletak dengan tenang di dalamnya. Ginsengnya sangat besar dan janggutnya sangat panjang, ginseng utamanya lebih tebal dari 2 jempol. "Lihat, ginseng gunung yang bagus, bahkan di Yunceng pun jarang terlihat." Pria paruh baya itu memandang Chen Ping dengan senyuman dingin. "Sekarang kamu kalah, di mana 10 jutanya? Menurutku kamu sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang bisa mengeluarkan 10 juta. Chen Ping tidak memperhatikan pria paruh baya itu, tetapi langsung mengulurkan tangan dan meraih ginseng gunung. "Hei, kamu lagi ngapain?" Wajah pria paruh baya itu berubah dan dia mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tetapi sudah terlambat, ginseng gunung telah mencapai tangan Chen Ping. Chen Ping mengambil ginseng gunung itu dan dengan kedua tangannya dia hendak mematahkannya. "Saudara Chen Ping, apa yang kamu lakukan?" Wajah He Zigang berubah drastis, mengetahui bahwa ginseng gunung hanya bernilai uang jika masih utuh. Bahkan jika janggut ginseng dipatahkan, harganya akan sangat berkurang. Jika ginseng dipatahkan secara langsung, itu tidak ada gunanya. Klik. Tapi begitu kata-kata He Zigang keluar dari mulutnya, ginseng gunung di tangan Chen Ping sudah pecah menjadi 2 bagian. Mata He Zigang terpejam dan kemarahan muncul di wajahnya. Ini adalah 20 juta dolar dan hilang dalam sekali jalan. Su Yuqi dan Gu Yufei juga memandang Chen Ping dengan kaget, tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Pria paruh baya itulah yang melihat Chen Ping mematahkan ginseng gunung, wajahnya langsung menjadi pucat dan dia berbalik dan lari, yang mengejutkan bahkan tidak menginginkan uang. "Mau lari? Bisakah kamu melarikan diri?" Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat. Saat pria paruh baya itu berlari keluar, Lin Tianhu, yang sedang duduk dan minum teh, bergerak dan menendang punggung pria paruh baya itu. Apa yang terjadi di sini?" Begitu pria paruh baya itu melarikan diri, He Zigang menjadi sedikit bingung, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. "Saudaraku He, kamu sedang melihat ginseng gunung ini untuk melihat apakah itu asli." Chen Ping menyerahkan ginseng gunung yang rusak itu kepada He Zigang. He Zigang mengambil ginseng gunung tersebut, dan ketika dia melihat ginseng gunung yang rusak, seluruh tubuhnya membeku, diikuti oleh kemarahan. "Sial, kamu berani menipu kerennya Holku, kamu sedang mencari kematian." He Zigang melangkah maju dan menendang perut pria paruh baya itu dengan keras, sebelum berteriak dengan marah, "Seseorang, bawa dia ke arahku dan beri dia pelajaran yang bagus." Segera, pria paruh baya itu dibawa pergi, diikuti dengan ledakan jeritan yang menyedihkan. "Saudara Chen Ping, terima kasih hari ini. Kalau tidak kita akan kehilangan banyak uang, kita bisa mendapatkannya lagi. Tidak apa-apa, tapi bagaimana saya bisa tetap memiliki wajah untuk berada di Yunceng di masa depan? Itu terlalu memalukan." He Zigang berkata dengan wajah malu setelah Chen Ping. "Setiap orang terkadang bisa ceroboh, itu normal." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. "Saudara Chen Ping, saya ingin tahu bagaimana Anda tahu bahwa ginseng gunung ini palsu? Kamu bahkan belum melihatnya." He Zigang bingung bagaimana Chen Ping bisa mengetahui hal itu. "Sederhana sekali. Saya pada dasarnya adalah orang dengan hidung yang bagus, jadi saya bisa mengetahuinya begitu saya menciumnya." Chen Ping berbohong,
Tentu saja dia tidak bisa memberitahu Hisigang bahwa dia merasakannya melalui fluktuasi aura. Jika itu benar-benar ginseng gunung berusia 100 tahun, Chen Ping akan dapat menangkap aura di ginseng gunung dengan mudah. Dan kali ini Chen Ping tidak merasakan fluktuasi energi spiritual apapun di dalam kotak kayu tersebut, jadi dia menyimpulkan bahwa yang ada di dalamnya bukanlah ginseng gunung, atau bukan ginseng gunung berusia 100 tahun, itu pasti palsu. Hisigang memandang Chen Ping dengan wajah terkejut dan berkata dengan tidak percaya, "Saya belum pernah melihat orang yang dapat mengetahui keaslian jamu dengan menciumnya dengan hidungnya. Saya telah melihat semuanya. Kakak Yuki, pacarmu masih memiliki keterampilan ini? Dia bahkan lebih baik daripada hidung anjing." Gu Yufei juga berkata dengan heran. Tapi setelah dia selesai, dia langsung merasa sedikit tersinggung dan meludahkan lidahnya ke arah Chen Ping dan tersenyum meminta maaf. Chen Ping juga tidak peduli, dia tahu Gu Yufei tidak bersungguh-sungguh dan tersenyum tipis juga. "Saudara Chen Ping, Anda telah banyak membantu saya hari ini. Saya akan mengajak Anda berkeliling pasar dan membantu Anda menegosiasikan ramuan apapun yang Anda suka. Di seluruh Yuncheng, tidak peduli perusahaan obat mana, semuanya beri aku sedikit rasa hormat pada Hisigang." Hisigang menepuk bahu Chen Ping dan berkata, "Sekelompok 5 orang pergi ke pasar jamu terbesar di Yuncheng. Tetapi setelah putaran besar, Chen Ping sedikit kecewa. Di pasar jamu semuanya adalah jamu biasa. Bahkan jika ada jamu berumur beberapa ratus tahun, bahan-bahannya telah lama habis dan tidak mengandung sedikit pun energi spiritual. Saudara Chen Ping, tidak bisakah kamu melihat barang-barang di pasar jamu ini?" Hisigang melihat ekspresi kecewa Chen Ping dan bertanya dengan hati-hati. Chen Ping mengangguk, "Jamu yang saya inginkan semuanya harus berumur lebih dari 100 tahun dan kualitasnya unggul. Ini semua adalah barang biasa. Tidak ada yang saya perlukan." Hisigang mendengarkan dan sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Aku akan membawamu ke ruang pengobatan besar. Mereka biasanya memiliki harta karun toko di tangan mereka, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka menjualnya atau tidak. Dia jarang pergi ke apotek lain, lagi pula, mereka semua adalah pesaing dan mereka akan berhati-hati, dan mereka tidak akan mengeluarkan hartanya untuk dilihat oleh rekan-rekannya." Tapi Chen Ping telah memberinya bantuan yang begitu besar, dia hanya bisa menenangkan diri dan pergi ke ruang pengobatan keluarga lain untuk melihatnya. "Terima kasih, saudaraku." Chen Ping berkata dengan penuh terima kasih. "Kita adalah satu keluarga. Apa yang kita katakan tentang dua keluarga? Ayo pergi." Hisigang membawa Chen Ping ke Tong Rentang, balai pengobatan terbesar di Yuncheng, yang luasnya ribuan meter persegi, dan pintu masuk toko bahkan dipenuhi dengan mobil, terlihat sedikit lebih sibuk daripada Ren Hitang milik Hisigang. Saudara Chen Ping, Tong Rentang ini memiliki banyak tanaman obat yang berusia lebih dari 100 tahun, dan saya mendengar bahwa harta karun toko tersebut adalah Lingxi yang berusia lebih dari 1000 tahun. Di seluruh Yuncheng, hanya Tong Rentang ini memiliki ramuan obat yang berusia lebih dari 1000 tahun, sehingga status Tong Rentang ini juga ditetapkan di Yuncheng. Hisigang memperkenalkan mereka sambil memimpin Chen Ping masuk. Tepat setelah berjalan ke aula, Chen Ping merasakan ledakan aura berkibar, dan dalam sekejap, dia mengunci tanaman herbal di beberapa arah di aula, dan tidak bisa menahan perasaan aneh. "Kakak Hi, apakah ramuan obat Tong Rentang yang berusia lebih dari 100 tahun ini juga akan ditempatkan di dalam aula ini?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ya, di seluruh kota Cloud, hanya Tong Rentang yang berani menempatkan ramuan berusia lebih dari 100 tahun di tengah aula, dan 80% ramuan berusia lebih dari 100 tahun di seluruh kota Cloud juga ada di tangan. Dari Tong Rentang,
Ditambah lagi ketika mengatakan ini, wajah Hisigang sedikit jelek. Lagi pula, dia adalah rekannya, orang-orang telah melakukannya dengan sangat baik. Mereka merasa sedikit malu. Dengan baik, Chen Ping mengangguk, hatinya terkekeh kegirangan, sepertinya tidak perlu mencari kemana-mana. Selama dia mengikuti Ren Hitang untuk berbicara, dia tidak akan khawatir menemukan ramuan berharga di masa depan. Tuan, Anda tamu yang langka, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke toko kecilku? Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia lebih dari 100 tahun, berkacamata dan dengan tubuh agak kembung berjalan mendekat. Tubuh lelaki tua itu bengkak, tetapi langkahnya ringan, jadi sekilas dia tahu bahwa dia adalah seorang praktisi dan kekuatannya tidak buruk. Elder Yo, saya memberanikan diri mengganggu Anda hari ini dengan seorang teman. Melihat lelaki tua ini, Hisigang buru-buru berkata dengan wajah hormat. Tidak ada gangguan, tidak ada gangguan, ayo minum teh di belakang. Orang tua itu tertawa dan memberi isyarat mengundang. Hisigang mengangguk dan kelompok itu mengikuti di belakang lelaki tua itu, menuju halaman belakang. Dalam perjalanan, setelah perkenalan Hisigang, Chen Ping mengetahui bahwa nama lelaki tua Yo ini adalah Yo Siqian, bukan penduduk lokal Yuncheng. Dia datang ke Yuncheng ketika dia masih muda untuk mencari jalan dan telah berjuang dan membunuh dalam perjalanannya ke Top, kemudian memonopoli seluruh pasar herbal Yuncheng. Namun, seiring bertambahnya usia, Yo Siqian tidak lagi berkelahi dan membunuh, dan membuka seluruh pasar di Yuncheng. Itulah sebabnya ada begitu banyak apotek di Yuncheng, tetapi sebagian besar tanaman obat yang berharga masih dikendalikan oleh Tong Rentang. Setelah tiba di halaman belakang dan mengambil tempat duduknya, Hisigang membuka diri dan berkata, "Penatua Yo, saudara laki-laki saya ingin membeli sejumlah tanaman herbal yang berusia lebih dari 100 tahun." Satu kelompok. Mata Yo Siqian berbinar, hahaha, poin bagus, Tuan He memikirkan Tong Rentangku, maka aku tidak akan kehilangan Tuan He, ketika saatnya tiba, uang teh tidak akan hilang. Dalam dunia bisnis, ada banyak kasus perkenalan klien satu sama lain, jadi merupakan aturan perdagangan untuk memberikan sejumlah biaya perkenalan. Orang tua Yo sangat baik. Ini saudaraku, bukan orang luar, jadi uang tehnya akan dihapuskan, berikan saja diskon pada harga saat itu. Hisigang buru-buru berkata. Dimengerti, mengerti, Yo Siqian tersenyum, lalu menatap Chen Ping dan berkata, adik kecil ini, saya ingin tahu berapa banyak ramuan berusia lebih dari 100 tahun yang Anda butuhkan. Sebanyak yang kamu punya? Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Yo Siqian mendengar ini, dia tertegun dan kemudian tertawa. Adik, kamu mungkin tidak tahu harga tanaman obat berusia ratusan tahun ini, salah satunya harganya lebih dari 10 juta, dan kualitasnya bagus, bahkan bisa mencapai puluhan juta. Dan tahukah Anda berapa banyak tanaman obat yang saya miliki di sini? Tahukah Anda berapa banyak tanaman obat yang ada di seluruh Yuncheng? Hisigang juga berbisik di telinga Chen Ping, saudara Chen Ping, kamu bisa membeli beberapa dulu untuk dilihat. Meskipun barang ini bagus, tapi jika kamu membeli terlalu banyak, percuma saja menghancurkannya di tanganmu. Pada saat ini, Hisigang masih tidak tahu bahwa Chen Ping telah membeli jamu untuk memurnikan pil, bukan untuk menjualnya sama sekali. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat ke arah Yo Siqian dan berkata, Penatua Yo, saya mendengar bahwa toko Anda memiliki Lingxi yang berusia 1000 tahun, yang merupakan harta karun toko tersebut. Saya ingin tahu apakah saya dapat melihatnya. Apa? Anda ingin membelinya? Yo Siqian bertanya.
Jika itu benar-benar Lingxi yang berumur 1000 tahun, saya pasti akan membelinya. Harganya berapapun yang ingin Anda bayar. Jika itu nyata, Chen Ping akan mencoba segalanya untuk menjatuhkannya. Lingxi yang berusia 1000 tahun akan cukup untuk meningkatkan kekuatan Chen Ping 1 peringkat. Hahaha, zaman sekarang anak muda banyak yang bersembunyi. Sepertinya aku semakin tua. Yao Xiqian tertawa, tetapi karena ini adalah harta karun toko, saya tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Mari kita bicara tentang tanaman herbal berusia ratusan tahun. Baiklah, kalau begitu tolong minta penatua Yao untuk mengambil ramuan itu dan menentukan harganya. Chen Ping tersenyum tipis, tetapi tidak memaksa, karena dia telah merasakannya sejak lama. Tidak ada satupun ramuan berusia lebih dari 1000 tahun di seluruh toko. Hanya di halaman belakang ini, ada ramuan dengan fluktuasi energi spiritual yang besar, dan usianya baru beberapa ratus tahun. Tampaknya Tong Rentang ini mengklaim memiliki Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun di tokonya. Tetapi itu hanya sesumbar. Yao Xiqian menganggukkan kepalanya dan bertepuk tangan 3 kali. Segera seseorang datang membawa sebuah kotak kayu. Totalnya ada 5 kotak kayu. Semuanya berisi ginseng gunung berumur ratusan tahun, lingzi, kuning ular dan tumbuhan lainnya. Adikku, ini semua ramuan obat berusia ratusan tahun dengan kualitas terbaik. Apakah kamu ingin melihatnya dulu? Yao Xiqian menunjuk ke kotak kayu itu dan berkata, "Tidak perlu. Penatua Yao harus membicarakan harganya terlebih dahulu." Chen Ping menggelengkan kepalanya. Yao Xiqian sangat senang. Dia menyukai pemuda gegabah seperti ini, yang tidak tahu apa-apa selain berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Orang seperti ini adalah yang terbaik untuk menghasilkan uang. Adik laki-laki itu cepat, karena kamu percaya padaku dan kamu adalah saudara laki-laki Tuan He. Kami akan membayar 20 juta dolar per tanaman. Tuan He juga tahu pasarnya. Jamu berumur 100 tahun kelas atas. Kami harus membayar 20 juta dolar untuk mendapatkannya. Yao Xiqian menyipitkan matanya dan berkata dengan tatapan kurang ajar. Chen Ping tahu bahwa Yao Xiqian ini tidak berbohong. Karena di Aula Renhe, He Zigang ini juga berencana menawarkan 20 juta untuk memperoleh ginseng gunung kelas atas berusia ratusan tahun itu, dan sepertinya pasar memang berada pada harga tersebut. Saudara Chen Ping, untuk ramuan kelas atas berumur 100 tahun, 20 juta memang tidak banyak. He Zigang juga berkata pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu bertanya, "Saudara He, berapa harga pasar saat ini untuk bahan obat berusia ratusan tahun yang bermutu rendah ini?" Yang kelas bawah jauh lebih murah, paling tidak, harganya lebih dari setengahnya, paling banyak, tidak bisa melebihi 10 juta. He Zigang menjelaskan. Elder Yao, saya akan memberi Anda 10 juta dolar per tanaman untuk tanaman herbal berusia 500 tahun ini, sehingga Anda juga bisa mendapat penghasilan yang cukup banyak. Chen Ping mengikuti Yao Xiqian dan berkata, "Apa? 10 juta dolar per tanaman?" Yao Xiqian segera meninggikan suaranya. "Apakah Anda menganggap ramuan obat saya lebih rendah? Bagi saya, Anda tidak terlihat seperti pembeli jamu, lebih seperti pembuat onar. Anda berani memperlakukan jamu saya dengan kualitas yang lebih rendah bahkan tanpa melihatnya. Saya tidak perlu melihat, Anda lebih tahu dari saya apakah mereka inferior atau tidak. Anda perlu berbisnis dengan integritas agar mereka bisa bertahan." Chen Ping memandang Yao Xiqian tanpa rasa takut sedikit pun. Yao Xiqian tidak mengatakan apa-apa, menatap Chen Ping dengan tatapan mematikan. Wajahnya sedikit tidak menyenangkan. "Elder Yao, saudara laki-laki saya ini dapat mengetahui kualitas jamu tanpa melihatnya, atau saya akan melihatnya dan memperhatikan saudara saya?" He Xiqian melihat Yao Xiqian sedikit marah,
jadi dia buru-buru berkata dengan tenang. Yao Shiqian melambaikan tangannya, "Tidak perlu, hari ini saya telah melihat semuanya. Memang pahlawan adalah seorang pemuda. 10 juta tanaman dijual kepada Anda." Yao Shiqian tidak membiarkan He Shigang melihatnya. Dengan penglihatan He Shigang, dia secara alami dapat mengetahui kualitas jamu dalam sekejap. Chen Ping juga tidak membuat keributan, dia langsung mentransfer uang tersebut ke Yao Shiqian, yang membuat Yao Shiqian mulai memandang Chen Ping dengan cara yang berbeda. "Saya masih memiliki tanaman herbal berumur ratusan tahun di sini, saya akan meminta seseorang untuk membawakannya." Ketika Yao Shiqian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan seorang bawahan pergi untuk mengambil tanaman obat. Beberapa orang kemudian menunggu di halaman belakang sambil membawa teh. "Jenderal He, tahukah Anda bahwa seseorang di Hongcheng sedang menjual obat mujarab baru-baru ini?" Menyeruput tehnya, Yao Shiqian mengikuti He Shigang dan mengobrol santai. "Obat mujarab?" He Shigang menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." "Obat mujarab jenis ini dapat menguatkan tubuh dan memperpanjang umur. Saya meminumnya sendiri dan efeknya sangat bagus. Tetapi saya mengirim orang-orang saya untuk mempelajarinya dengan cermat selama setengah hari, tetapi saya tidak dapat menganalisis bahan ramuan tersebut. Dan tidak ada cara untuk menirunya?" Yao Shiqian berkata dengan wajah tak berdaya. "Apakah masih ada orang tingkat tinggi di Hongcheng?" He Shigang tampak sedikit terkejut. Kalau bisa dikatakan obatnya tidak bisa ditiru, itu mungkin saja, tapi tidak bisa menganalisa ramuannya, ini sungguh sulit dipercaya. "Saya berencana melakukan perjalanan ke Hongcheng beberapa waktu kemudian untuk bertemu dengan orang yang berprestasi tinggi ini. Jika saya dapat membawa orang ini ke bawah pengawasan saya, itu akan luar biasa." Mata Yao Shiqian bersinar dengan antisipasi. Jika orang seperti itu dapat digunakan, itu akan menjadi sumber kekayaan yang konstan. Melihat Yao Shiqian, Chen Ping tersenyum tipis, sementara Lin Tianhu juga menatap Chen Ping dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pria superior ini ada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Saat itu, seorang bawahan buru-buru masuk, dan kemudian membisikkan 2 kata di telinga Yao Shiqian, dan kegembiraan langsung melintas di wajah Yao Shiqian. "Baiklah, kamu turun." Yao Shiqian melambaikan tangannya agar anak buahnya pergi, lalu berkata kepada Chen Ping dan He Shigang dengan sedikit permintaan maaf, "Maaf, tiba-tiba ada beberapa hal yang harus saya lakukan tentang bahan obat. Kita akan membicarakannya sore ini. Saya berjanji untuk menyimpannya untukmu." Melihat Yao Shiqian mengatakan ini, Chen Ping dan yang lainnya tidak bisa diam saja, jadi mereka bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Yao Shiqian ini, apa yang terburu-buru jika dia tidak melakukan bisnis sebesar itu? Berjalan keluar dari tong rentang, He Shigang berkata dengan rasa heran. Saat dia selesai berbicara, ponsel He Shigang tiba-tiba berdering dan sebuah pesan datang. Ketika He Shigang selesai membacanya, dia langsung berseru, "Teratai salju berumur 1000 tahun telah muncul di pelelangan. Sudah bertahun-tahun tidak ada teratai salju di Yuncheng, dan kali ini bahkan teratai salju berumur 1000 tahun. Lelang." Chen Ping diliputi kebingungan. Setelah penjelasan He Shigang, Chen Ping menyadari bahwa pelelangan ini terutama untuk beberapa tanaman obat yang pada awalnya baik-baik saja, karena seringkali ada beberapa tanaman obat yang berharga untuk dilelang, tetapi kemudian seringkali ada beberapa yang palsu dalam pelelangan, ditambah lagi semakin sedikit ramuan obat yang berharga, sehingga hanya sedikit orang yang pergi ke pelelangan lagi, dan He Shigang berhenti memperhatikannya. Bersambung.